Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa ilmu komunikasi. Hari ini Anda akan kuliah perdana mata kuliah komunikasi massa. Dan perkenalkan, nama saya Firly Anissa. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa. Pertemuan pertama pada hari ini saya harus menjelaskan mengenai silabus dan asesmen. Ya, asesmen itu berkaitan dengan cara penilaian dan kemudian kontrak belajar kita bersama. Hal ini sangat penting karena ini akan mengatur dan menjadi aturan ya selama kita akan berinteraksi 16 pertemuan ke depan. Dan saya harap kita bisa mematuhi semua aturan dan mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, identitas mata kuliah, komunikasi massa, kemudian ini adalah kode mata kuliah, kemudian saya adalah dosen pengampu, berikut adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berisi tentang konsep dan teori-teori media massa dan media baru interaktif, serta keterkaitannya dengan fenomena politik, ekonomi, dan budaya terutama di Indonesia. Outcome pembelajaran, ada beberapa outcome pembelajaran. Pertama, mahasiswa diminta untuk mampu menjelaskan definisi karakteristik jenis komunikasi massa. Kemudian mahasiswa diminta mampu menjelaskan media massa, media cetak, elektronik, dan new media. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang konsep-konsep terkait dengan komunikasi massa, yaitu globalisasi, modernisasi, hegemoni, representasi, dan budaya populer. Kemudian mampu menjelaskan teori-teori budaya, teori-teori media, maksud saya, kemudian efek media dalam komunikasi massa. Kemudian mampu menjelaskan tentang literasi media dan post-truth ya, post-truth. Kemudian keenam, mampu menjelaskan fenomena komunikasi massa dalam berbagai konteks seperti politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah silabus dari mata kuliah ini. Pertama, hari ini ya saya akan menjelaskan tentang silabus ya tadi. Kemudian kedua, ruang lingkup dan jenis komunikasi. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga tentang konsep-konsep terkait komunikasi massa dan media, khususnya media massa. Yang keempat, konsep-konsep terkait komunikasi massa dan media, bidang media interaktif. Kemudian yang pertemuan kelima dan keenam, komunikasi massa dan sistem politik, kita akan membahas mengenai teori normatif. Ada beberapa teori normatif nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang ketujuh tentang media efek, teori peluru, jarum hipodermik. Kemudian ujian kompetensi 1. Pertemuan ke-9 kita akan diskusi tentang limited effect, teori kultivasi. Kemudian yang ke-10 limited effect, teori uses and gratification. Ke-11 limited effect, teori agenda setting. Kemudian kita menuju ke ujian kompetensi yang kedua. Pertemuan ke-13 kita akan diskusi tentang framing media, kemudian ke-14 teori medium is a message, ke-15 literasi media, hoax dan post-truth, kemudian ujian kompetensi yang ketiga. Perlu diingat mata kuliah ini sangat menekankan pada keaktifan dari mahasiswa, sehingga nanti pasti saya minta untuk teman-teman untuk banyak berdiskusi dan menjelaskan mengenai teori-teori ini. Untuk itu, buku referensi bisa Anda dapatkan, Anda download di MyClass yang sudah saya persiapkan di pertemuan 1. Kemudian komponen penilaian, ada presensi kehadiran, Anda diminta untuk hadir 16 kali ya, meskipun nanti pasti akan ada asinkronus ya. Asinkronus itu adalah pertemuan yang diwakili oleh dengan video seperti ini. Jadi ada beberapa pertemuan yang nanti kita tidak tatap muka, tapi saya sudah menyiapkan video. Tapi kemudian Anda diminta untuk aktif menonton video tersebut dan membaca literatur atau buku referensi. Kemudian tugas di kelas 24%, termasuk keaktifan di kelas, diskusi kelompok. Kemudian apakah Anda rajin bertanya, apakah Anda telat atau tidak, itu juga akan menjadi komponen penilaian. Uji kompetensi 1 tugas 30%, uji kompetensi 2 tugas 30%.
ya. Kemudian referensi, ini adalah referensi di sini, ya. Jadi saya harus jelaskan, mungkin tugas di kelas itu saya taruh di khusus kompetensi yang pertama ya, tulisannya kompetensi yang pertama gitu. Jadi meskipun ini tidak ada tulisan kompetensi yang sampai ketiga, tapi tugas di kelas kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu akan saya elaborasi menjadi nilai keseluruhan. Ya, lalu saya akan mendiskusikan di awal apa arti dari komunikasi massa. Komunikasi massa dari kata memproduksi, menyampaikan, menerima, dan menganalisis peran untuk khalayak luas melalui media lisan dan tertulis dikenal sebagai komunikasi massa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengkaji bagaimana dan mengapa pembuatan pesan dilakukan. Bidang ini juga mengkaji bagaimana dan mengapa pengiriman pesan, contoh media tersebut antara lain media cetak, media digital, internet, media sosial, radio, dan televisi. Lalu apa yang disebut massa? Massa itu artinya banyak orang ya, dihadiri oleh banyak sekali orang, anonim, kita tidak bisa tahu identitasnya. Kemudian massa itu definisi dari komunikasi, mengacu pada komunikasi yang ditransmisikan ke segmen besar populasi. Transmisi komunikasi massa terjadi dengan menggunakan satu atau lebih dari banyak jenis media yang berbeda. Sebuah media bukan hanyalah sebuah instrumen atau sarana transmisi, dan massa hanya dikategorikan oleh kemampuannya untuk mentransfer komunikasi, dan media adalah bentuk jamak dari media. Jadi media massa mengacu pada sarana transmisi yang dirancang untuk menjangkau khalayak luas. Ya, massa adalah bentuk jamak dari media, jadi media massa mengacu pada sarana transmisi yang dirancang untuk menjangkau khalayak luas. Begitulah video untuk pertemuan 1 pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa berproses bersama, bersinergi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.